Jalinan asmara antar dua individu kerap diwarnai lika-liku. Menjadi petaka ketika relasi berubah arah menjurus ke hubungan toksik hingga menimbulkan kekerasan bahkan kematian. Iya dah, kau pakai ini kan? Hubungan asmara dua individu yang toksik bisa merusak emosi, mental, fisik, dan bahkan hilangnya nyawa. Seperti yang dialami nyawa perempuan 19 tahun di Banjarnegara, Jawa Tengah. Ia tewas di tangan mantan pacarnya. Korban awalnya dikira meninggal dunia tenggelam di Sungai Parakan, tapi ternyata ia dihabisi mantan pacarnya. Pria 22 tahun itu ditangkap di Jakarta. Ia mengaku kesal dan emosi karena korban menolak kembali menjalin hubungan asmara. Tersangka kini dijerat dengan ancaman 15 tahun penjara. Korban awalnya cekcok sama pelaku. Korban meludahi ke wajah pelaku langsung mukul. Hubungan toksik juga menelan seorang pramusaji restoran di Kota Batam, Kepulauan Riau. Perempuan berusia 21 tahun tewas dalam kamar indekos di Kelurahan Batu Selicin, Lubuk Baja akibat dianiaya kekasihnya. Berbekal rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi, polisi menangkap tersangka tak lama setelah kejadian. Pria 20 tahun merencanakan pembunuhan karena emosi terhadap korban yang dianggap menghina orang tua tersangka. Penjara seumur hidup menanti tersangka pada pasal tentang pembunuhan berencana. Ya, ini masalah cekcok, masalah uang, kemudian ada masalah handphone yang digunakan, ya rebutan handphone. Jadi ada 2 handphone yang digunakan oleh pelaku dan korban. Ini masalah uang ini sudah diberikan kepada korban, namun selalu menghina daripada orang tua, daripada tersangka. Nah, ini yang membuat sakit hatinya tersangka. Hal sepele pun bisa memicu kekerasan dalam hubungan toksik, seperti yang dilakukan mahasiswa di Kota Bengkulu. Ia diringkus polisi lantaran menganiaya pacarnya menggunakan palu hingga terluka. Pria 24 tahun mengaku cemburu karena korban menghapus obrolannya di aplikasi pesan instan. Tersangka diancam hukuman penjara 2 tahun pada pasal tentang tindak penganiayaan. Terduga pelaku marah karena korban ini sering menghapus chat pada WhatsApp milik korban. Di saat mengetahui itu, pelaku emosi kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan alat yaitu palu di sekujur tubuh dari korban. Komnas Perempuan mencatat selama 2 tahun terakhir lebih dari 407 kasus kekerasan dalam pacaran dilaporkan. Sementara lebih dari 632 kasus kekerasan dilakukan oleh mantan pacar. Fenomena kekerasan dalam berpacaran timbul akibat akumulasi emosi yang tak terkelola. Kalau misalkan kekerasan dalam pacaran itu tuh tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi adalah akumulasi dari beberapa faktor. Penelitian tuh memang menunjukkan bahwa regulasi emosi adalah prediktor utama nih dalam kekerasan dalam hubungan pacaran. Saat emosi meningkat seperti marah, kemudian cemburu, diremehkan, tapi tidak mampu untuk dikelola, akhirnya meledak. Hubungan tidak sehat memiliki pola berulang. Dimulai dari fase ketegangan, kekerasan, hingga fase meminta maaf yang berujung pada trauma. Jadi terjadi nih siklus gitu. Siklus ini membentuk trauma bonding, membuat korban bertahan berharap fase honeymoon-nya, fase yang manis, itu tuh akan menetap. Padahal kekerasan justru seringkali meningkat, ditambah lagi kekerasan kerap dibingkai sebagai cinta. Posesif yang dianggap sayang, kontrol yang dianggap peduli, sehingga batas sehat tuh menjadi kabur gitu. Jika terlanjur terjebak dalam kungkungan hubungan toksik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menerima realita yang terjadi. Selanjutnya, siapkan rencana keselamatan, bangun sistem pendukung, putuskan kontak dengan pasangan, dan cari bantuan pemulihan bersifat profesional. Tim MTech Media melaporkan.